Ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling utama? Qala al-imanu billah. Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah. Wal jihadu fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah. Hadis ini menjelaskan tentang afdaliyatul amal, ya, amal-amal yang paling utama. Tafdil di sini apakah mengindikasikan bahwa amal yang disebutkan di sini, yang pertama, yang kedua itu memang apakah betul itu yang paling utama? Tafdil. Ayul a'mali afdal. Biasanya ya, kalau kita melihat dari berbagai riwayat tentang hadis-hadis maudhu'i, hadis-hadis tematik seputar al-khairiyah, ya, amal yang terbaik, biasanya seolah-olah terjadi ta'arud, kontradiksi antara hadis yang satu dengan yang lainnya. Biasanya kalau orang gegabah memahami hadis-hadis maudhu'i seperti ini, ya, seolah-olah dia melihat ta'arud di situ, bertentangan. Jihad lebih utama, salat tepat pada waktunya lebih utama. Karena nanti banyak hadis, ya, yang menjelaskan tentang perbedaan jawaban baginda Nabi tentang satu pertanyaan yang sama. Kata ulama, di mana caranya supaya kita bisa menghasilkan pemahaman yang sahih, ya? Kalau terjadi ta'arud di dalam dalil, di dalam hadis, paling tidak ada 3 cara manhaj. Pertama, harus menjamak terlebih dahulu. Menjamak artinya mengumpulkan semua hadis-hadis yang ada, ya, mengumpulkan semua hadis-hadis yang semakna, yang selafaz, atau satu tema, kumpulkan semuanya. Biasanya nanti kalau belajar hadis itu dikenal dengan hadis maudhu'i, hadis-hadis tematik. Jadi kumpulkan semuanya tentang sabda Nabi yang mengatakan amal ini terbaik, amal itu terbaik. Setelah menjamak, ada cara yang kedua, melihat tarikh, melihat sejarah. Karena dikhawatirkan, ya, yang pertama itu dinasakh, mansukh. Harus melihat sejarah. Banyak hadis tentang ini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Nabi pernah mengatakan itu. Saya melarang kalian untuk berziarah pada kuburan. Ini pertentangan dengan hadis ziyaratul qabri tarikul aina, tarikul qalba wa tudmi'ul aina. Katanya ziarah kubur itu akan memperlunak hati, melembutkan hati, dan membuat mata bergelimang. Wa tudzakirul maut, dan mengingatkan mati. Di sini terjadi ta'arud. Satu sisi melarang, satunya menganjurkan. Dilihat dengan yang kedua, yaitu dengan setelah menjama, ternyata di situ ada hadis yang pertama, yang lebih pertama datangnya, hadis yang belakangan ternyata mansukh, kelihatan. Atau kalau tidak bisa dengan cara yang kedua, ya, melihat sejarah, harus ditarjih. Ditarjih ini artinya diunggulkan mana yang memang ini hadis kuat, mana yang memang ini diamalkan dan yang tidak, antara yang mu'mal dan yang muhmal. Kalau kita lihat, perhatikan, ya, hadis-hadis tentang afdalul a'mal, as-salatu ala awqatiha, al-birrul walidain, al-jihadu fi sabilillah. Ini hadisnya sama-sama kuat, Jadi enggak mungkin kita mengabaikan, meninggalkan hadis yang satunya, karena sama-sama kuat. Sehingga ketika melihat hadis ini sama-sama kuat, akhirnya ditarjih.
Ditarjih artinya dilihat mana yang ini yang kuat hadisnya, mana yang dhaif, seperti itu. Dan ini bukan ranah kita sebenarnya. Ya, ini ahlul hadis yang sudah betul-betul hafal, mungkin hafalannya tahu nih keberadaan hadis ini yang sahih yang mana ya, ahlul hadis. Dan sulit ya mencapai pada maqam ini. Makanya ahlu tarjih itu di dalam fikih juga harus ahlul hadis. Tidak bisa faqih itu tidak ahlul hadis, tidak bisa. Harus ahlul hadis. Karena harus mentarjih mana dalil yang kuat, mana dalil yang lemah, seperti itu.